Kamu laki-laki, tapi aku akan melakukan apa? Ya, Iran mundur, menyerah setelah Amerika Serikat membatalkan semua pembalasan yang coba dijual Teheran sebagai sesuatu yang menentukan. Garda Revolusi meluncur ke rudal dan drone ke fasilitas yang terkait dengan Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Yordania, dan Suriah. Namun mereka gagal menghentikan ofensif Amerika, mematahkan blokade laut, atau merebut kembali kendali atas Selat Hormuz. setelah itu Amerika Serikat membatalkan Amerika Serikat telah menyelesaikan malam ke-6 serangan berturut-turut dan memperluas daftar target di Iran Selatan. Teheran menanggapi dengan video, pernyataan, dan klaim besar. Namun, sementara rezim berbicara tentang kemenangan, pesawat-pesawat Amerika terus menyerang, marinir terus mengawasi kapal-kapal, dan mata uang Iran jatuh ke rekor terendah baru. Serangan Amerika menghantam setidaknya 5 jembatan di selatan Iran. Serangan Amerika juga merusak stasiun kereta api dan jalur darat menuju Bandar Abbas terkena hantaman langsung. Lebih ke timur, Bandara Iran Shah juga menjadi salah satu target. Di Chabahar, gambar-gambar menunjukkan runtuhnya sebuah menara yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas laut. Reaksi Iran berusaha menargetkan secara tepat peralatan yang digunakan oleh Amerika Serikat. Garda Revolusi menyatakan telah menghancurkan di Kuwait sebuah radar deteksi, gudang senjata, 2 peluncur Makwento, dan 42 Raymar, serta 1 persediaan rudal Atacams. Dengarkan, ini yang ketiga. Dengarkan, ini yang kuat. Film aksi, dan di sana dia datang. Kami mendengar suara mereka dan kami kembali. Itu ada di sini, hanya itu. Ya Tuhan. Itu seperti itu. Mobil itu terdengar seperti mencuri perhatian. Seperti roket, siap untuk terbang. Tidak, aku tidak mendengar suaranya. Bukan saat jatuh. Aku mendengar suara keributan. Setelah itu kamu melompat. Tidak, roket itu memang roket sungguhan. Informasi tersebut diumumkan oleh Press TV. Sampai sekarang, belum ada konfirmasi independen bahwa sistem militer tersebut telah dihancurkan. Komando Pusat juga belum mengonfirmasi adanya kerugian seperti itu di Kuwait atau Bahrain. Yang dikonfirmasi oleh pemerintah Kuwait adalah serangan terhadap stasiun pembangkit listrik dan desalinasi yang menyebabkan kebakaran, kerusakan, dan gangguan pada unit listrik. Di Qatar, puing-puing dari rudal yang berhasil dicegat melukai seorang anak. Teheran juga menyatakan telah menyerang pusat operasi khusus Amerika Serikat di Al-Tanf, Suriah. Namun, sebuah sumber militer Suriah menyatakan tidak ada kerusakan maupun korban di lokasi tersebut. Pasukan Amerika Serikat sebenarnya sudah meninggalkan Al-Tanf pada bulan Februari, sehingga klaim Iran tersebut menjadi sekedar pengumuman dengan dampak yang terbatas. Di Yordania, Garda Revolusi Iran tidak hanya melakukan serangan, tetapi juga secara terbuka menyerukan serangan. Tentu saja, mereka berharap agar rakyat dan militer Yordania menyerang kepentingan Amerika di wilayah tersebut. Seruan tersebut menunjukkan upaya putus asa untuk mendorong negara-negara lain terlibat dalam perang, setelah serangan Iran gagal mengusir pasukan Amerika Serikat maupun memperlambat laju kampanye udara. Chabahar menjadi salah satu simbol dari tekanan ini. Menara yang terkena serangan itu merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pemantauan lalu lintas maritim di Teluk Oman. Pada saat yang sama, Amerika Serikat kembali memblokir pelabuhan-pelabuhan Iran dan mengirim marinir untuk menaiki sebuah kapal tanker yang mencoba melintasi wilayah tersebut.
Ekonomi menunjukkan sisi lain dari kekalahan. Dolar Amerika mencapai sekitar 1.918.000 rial di pasar terbuka Iran pada 17 Juli, sebuah rekor baru untuk penurunan nilai. Upah minimum bulanan resmi menjadi sekitar 87 dolar dengan nilai tukar tersebut. Penurunan nilai mata uang terjadi bersamaan dengan perang, inflasi, sanksi, blokade maritim, penurunan ekspor, dan ketidakpastian mengenai rekonstruksi. Bagi masyarakat, hal ini terlihat pada harga makanan, biaya kebutuhan pokok, dan hilangnya produk setiap hari. Rezim mungkin bisa merilis video peluncuran, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan bahwa rial sedang terpuruk akibat krisis. Israel juga mempercepat pertahanannya terhadap serangan Iran. Organisasi Pertahanan Rudal melaporkan bahwa produksi pencegat Arrow meningkat jauh di atas perkiraan 3 tahun yang lalu. Menurut Moshe Patel, Arrow 3 menunjukkan kinerja lebih dari 90% dalam 2 putaran besar terakhir melawan rudal Iran dan telah berpartisipasi dalam pencegatan ratusan proyektil. Sistem ini menghantam ancaman di luar atmosfer, sementara proyek Arrow 4 dan Arrow 5 terus berkembang dengan fitur kecerdasan buatan. Hal ini mengurangi dampak politik dan militer dari peluncuran Teheran, karena rezim tersebut menghabiskan rudal mahal untuk menghadapi jaringan pertahanan yang terus berkembang di setiap putaran baru. Tekanan terhadap kelompok-kelompok yang terhubung dengan Iran terus berlanjut di berbagai lini lainnya. Di Khan Yunis, pasukan pertahanan Israel dan dinas keamanan mengumumkan kematian Anas, seorang komandan Kompi Hamas. Menurut otoritas Israel, dia berperan dalam menjaga sandera, ikut serta dalam perekaman upacara pembebasan, dan selama bertahun-tahun beroperasi bersama anggota penting sayap militer kelompok tersebut. Operasi tersebut telah menyingkirkan seorang tokoh yang terkait baik dengan struktur bersenjata maupun propaganda Hamas. Di selatan Lebanon, Israel terus melakukan operasi terhadap posisi dan infrastruktur Hizbullah. Wilayah Zautar al-Sharqiyah tetap berada di dalam zona pertempuran dekat Sungai Litani, di mana pasukan Israel telah maju dan menghancurkan fasilitas yang mereka kaitkan dengan kelompok tersebut. Serangan baru juga menghantam anggota yang dituduh oleh Israel mencoba membangun kembali kemampuan militer di Nakora dan di beberapa wilayah distrik Nabatiyeh. Strateginya adalah mencegah Hizbullah mengatur ulang komando, peluncur, dan jalur pasokan, sementara Teheran menghadapi tekanan langsung di dalam wilayahnya sendiri. Meskipun di bawah tekanan ini, masih ada jalur negosiasi. Pakistan, Qatar, dan Mesir tetap menjalin kontak untuk mencoba memulihkan gencatan senjata yang telah dilanggar. Tetapi pusat perselisihan tetap berada di Selat Hormuz. Iran ingin memberlakukan syarat-syaratnya sendiri atas pelayaran kapal. Amerika Serikat menuntut kebebasan berlayar dan mempertahankan blokade sebagai alat kekuatan. Setiap hari serangan mengurangi ruang gerak Teheran, meningkatkan biaya ekonomi, dan melemahkan janji bahwa pembalasan mereka akan mampu memaksa Washington untuk berhenti. Jalan keluar diplomatik sekarang terutama menjadi kepentingan rezim yang perlu menghentikan kerusakan infrastruktur, kemerosotan mata uang, melemahnya pengawasan pesisir, dan penyusutan kapasitas. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.